wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa, asal sekolah SMA Negeri 1 Dampal Utara, cabang lomba monolog, judul Pantaiku yang Berkabung, karya Mawar dan kawan-kawan. Tahukah kau, Cuk? Dulu laut ini begitu indah. Kita bisa melihat bintang laut di bawah jernihnya air. Burung-burung dapat terbang tanpa harus menunggu ombak besar yang datang. Anak-anak kecil mandi di laut tanpa harus khawatir kakinya terluka, tangannya gatal. Sekarang, kita tidak dapat merasakan itu semua. Lantas, kenapa masyarakat di desa Ogotua masih saja membuang sampahnya di pantai? Kalau tahu akan banyak dampak akibat perbuatannya. Itulah manusia. Jika bukan Tuhan yang menegur, mereka tidak akan sadar akan perbuatannya. Nenek berpesan, rawatlah pantai ini agar anak-anak, cucu-cucumu bisa menikmati indahnya warisan alam Ogotua. Saya akan menjaga pantai ini agar tidak tercemar oleh tangan-tangan yang suka membuang sampahnya di pantai. Itulah pesan nenekku. Tapi sekarang Jep, semalam suamimu dapat banyak ikan tidak? Hanya sedikit, cuma
yang akan menjaga pantai ini agar tidak tercemar oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab seperti ibu-ibu ini. Tutup mulutmu. Kau masih gadis, tak tahu akan kerasnya kehidupan. Di mana kita akan membuang sampah selain di pantai ini? Ibu bisa membuang sampah ini di tempat pembuangan akhir, bukan di laut. Sudahlah, mari kita tinggalkan gadis yang malang ini. Dengan putihnya pasir. Setiap pagi, ombak tidak membawa kado busuk seperti ini. Kalian lihat ini. Ini bukan ikan. Ini plastik. Ini sampah. Ini ketidakpedulian yang kalian kirim dari rumah-rumah kalian. Ombak yang datang bukan lagi membawa kabar baik dari samudera. Mereka membawa hadiah dari kita. Sampah plastik, styrofoam, sisa-sisa bungkusan makanan yang kalian buang sambil tertawa di pantai ini. Pantai ini dia sedang sesak nafas. Pasirnya yang putih kini tertutup lapisan
depan mata seperti ini, saya bisa mencium bau laut yang jujur, bau garam, bau amis ikan yang segar, dan bau kehidupan. Ogo Tua bukan cuma titik peta di Sulawesi Tengah buat kami. Ogo Tua itu ibu. Dia yang kasih kita makan. Dia yang kasih kita tempat mandi. Dia yang jaga kami dari badai. Cukup! Dengar, kawan. Waktu saya masih kecil, saya berani minum air laut di pinggiran itu kalau sedang haus bermain. Jernih, seperti kaca yang pecah dihantam cahaya matahari. Kami lari-lari di pasir tanpa takut. Paling cuma kena tusuk cambang kerang, luka kecil yang cepat sembuh. Tapi sekarang, coba kamu lihat apa yang kamu temukan. Bukan lagi kerang-kerang cantik atau bintang laut yang bersembunyi. Tapi ini, dan ini. Ogo Tua sekarang pakai baju plastik. Tapi bukan baju yang indah, melainkan kain kafan yang perlahan-lahan mencekik lehernya sendiri. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Sampah ini punya nama, ada mereknya, ada jejak kita di sini. Ini bukan sampah dari langit, ini sampah dari tangan-tangan yang katanya cinta sama pantai ini. Sampah ini jelas bukan dari laut. Laut tidak menciptakan plastik. Ini kiriman dari kita, dari tangan-tangan yang makan di warung, lalu membuang sampahnya ke selokan, dari kapal-kapal yang menganggap bahwa samudera adalah tempat sampah raksasa tanpa dasar. Kita sedang menimbun kuburan di bawah kaki kita sendiri. Sampah plastik, bungkusan deterjen, saset sampo, sendal jepit yang sudah hancur. Mereka semua bertumpuk di sini, menutupi liang-liang kepiting, mencekik leher penyu yang ingin bertelur. Kita bicara tentang lingkungan hijau, tapi kita biarkan biru laut menjadi abu-abu. Kemarin, sapoku, dia tarik itu jaringnya, berharap bawa pulang ikan untuk makan malam anaknya. Tapi apa yang dia dapat? Bukan ikan kerapu, bukan ikan beronang. Yang dia dapat bungkusan deterjen
yang kalian pungut memang tidak akan langsung membersihkan samudera, tapi itu membuktikan bahwa kau punya rasa malu pada Tuhan yang sudah kasih kita alam seluar biasa ini. Apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan menunggu sampai Got Tua hanya tinggal nama dalam buku sejarah? Sampai anak-anak kita bertanya, "Nenek, benarkah laut ini pernah biru?" Menciptakan lingkungan hijau dan menjaga air bersih itu bukan tugas pahlawan dari luar sana. Itu tugas kita yang menginjak tanah ini. Ogo Tua sekarang sedang sakit, tapi dia belum mati. Dia menunggu kita untuk peduli. Rawatlah airnya, maka dia akan memberimu kesegaran. Jaga hijaunya, maka dia akan memberimu nafas. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan rumah kita sendiri. Karena pada akhirnya, kemana kita akan pergi? Air ini adalah nadi kita. Jika laut mati karena sampah kita, maka separuh jiwa Ogo Tua pun ikut mati. Ikan-ikan pergi,